Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast. Kembali hadir bersama saya Serka Kuat Ira Febriani dalam acara podcast Teras Kodim 0733 Kota Semarang. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi anggota Kodim 0733 Kota Semarang, yaitu Bapak Kasdim Letkol Infantri Yohanes Heruwibowo. Selamat pagi Bapak Kasdim. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak. Nah, mari kita gali lebih dalam bagaimana cara menjadi bagian dari TNI AD dan apa saja sih persyaratan dan tentu saja motivasinya. Ayo kita mari mulai. Izin Bapak, untuk di tahun 2025 ini TNI AD kan membuka pendaftaran baik dari perwira, bintara maupun tamtama. Nah, apa saja sih Bapak persyaratan utama untuk mendaftar menjadi calon prajurit TNI AD? Baik Mbak, terima kasih. Jadi persyaratan utama untuk menjadi anggota TNI AD yang pasti adalah warga negara Indonesia. Karena memang hal itu tersurat sesuai dengan aturan undang-undang yang ada bahwa yang menjadi anggota TNI adalah warga negara Indonesia, demikian. Ya. Nah, berarti persyaratan utamanya itu harus warga negara Republik Indonesia ya, sahabat podcast. Dan juga untuk persyaratan berikutnya Bapak, apakah ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya? Baik Mbak, jadi untuk tahun ini di 2025 memang ada beberapa perubahan. Yang kelihatan dan utama adalah usia umur maksimal pendaftaran yang di tahun kemarin adalah umur 22, di tahun ini terutama gelombang 3 itu umur maksimalnya adalah 24. Kemudian khusus untuk pendaftaran calon tamtama itu untuk tinggi badan yang tahun sebelumnya 160, untuk gelombang 3 ini menjadi 158, demikian. Baik, berarti yang ada perubahan itu di pendaftaran tamtama ya sahabat podcast. Betul. Baik Bapak, untuk persyaratan ini kan ada beberapa perubahan nih. Nah, adakah maksud dan tujuan dari perubahan tersebut? Baik Mbak, makasih. Jadi maksud dan tujuan dari Angkatan Darat terutama hal ini untuk merubah persyaratan yang pertama adalah untuk lebih menarik rekan-rekan adik-adik yang mungkin tahun-tahun sebelumnya belum berkesempatan menjadi pertambahan umur, memang menjadi lebih ada upaya lagi untuk mendaftar. Kemudian disambungkan dengan revisi Undang-Undang TNI Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2004, di mana masa dinas anggota yang sebelumnya pensiun di umur 53 menjadi 55, sehingga ada penambahan 2 tahun sehingga memungkinkan untuk penerimaan menjadi lebih panjang untuk umurnya, demikian Mbak. Baik Bapak, berarti informasi pada podcast hari ini itu sangat bermanfaat sekali Jin bagi adik-adik yang mungkin mau mendaftar, yang mungkin di tahun sebelumnya itu ada terkendala umur, mungkin terkendala tinggi badan. Nah, saat ini kesempatan yang sangat bagus sekali untuk mendaftar. Dan juga Bapak, bagaimana sih proses seleksi TNI Angkatan Darat itu dilakukan? Baik, terima kasih Mbak. Untuk seleksi Angkatan Darat memang ada beberapa mekanisme tes yang harus dilaksanakan, yaitu tes yang pertama adalah administrasi, kemudian kesehatan, jasmani, dan serta psikologi, serta akademik yang pasti. Nanti juga di tahap akhir ada seleksi pantohir yang merupakan nanti akumulasi dari seluruh tes tersebut, apakah adik-adik kita nanti memenuhi syarat sehingga dapat diterima menjadi bergabung bersama kita di Angkatan Darat, demikian. Baik Bapak. Nah Bapak, untuk tips meningkatkan kemampuan fisik apa saja sih Bapak, kalau boleh dikasih tahu bagi adik-adik yang menonton? Untuk fisik itu yang kelihatan mata-mata, yang pasti hal tersebut tidak serta-merta langsung memperoleh, harus latihan. Jadi untuk kesemaptan ada semapta A, semapta B. Semapta A itu ya lari dengan jarak tertentu dengan menempuh waktu tertentu, kemudian ada pull up, sit up, kemudian ada
salteran segala macam yang untuk efek ketangkasan. Kemudian ada kemahiran juga yaitu renang, kemahiran dasar. Harapannya akumulasi nilai jasmani itu memenuhi standar dari persyaratan apabila untuk menempuh pendidikan di TNI, demikian. Baik Bapak, dan juga tadi kan Bapak menyebutkan soal tes psikologi. Nah Bapak, mau ditanyakan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi tes psikologi TNI Angkatan Darat? Baik Mbak, untuk tes psikologi ini memang adalah domainnya dari Dinas Psikologi Angkatan Darat. Nanti mungkin sarjana psikologi yang mampu, cuman yang pasti tes psikologi ini diberikan untuk mengetes kemampuan, nilai juang, dan bagaimana nanti adik-adik yang akan mendaftar itu menerima segala kegiatan yang ada di Angkatan Darat. Atau tesnya berbagai macam, ada Pauli, ada bangun ruang, segala macam yang memang tertentu yang penilaiannya seperti apa ya dari pihak psikologi yang lebih paham. Cuman yang pasti tes ini untuk mengecek kemampuan dan nilai juang serta pola berpikir yang logis terhadap calon peserta didik dari penerima ini, demikian. Baik Bapak, nah terakhir Bapak, untuk keseluruhan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat? Baik, keseluruhan yang pasti harus siap mental, kemudian siap fisik yang prima, kemudian akademik yang baik. Dari 3 faktor tersebut yang utama, harapannya TNI AD dapat memperoleh prajurit-prajurit yang nantinya akan mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa dan bisa digunakan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, demikian. Dan itu seleksi ini perlu diketahui semua Mbak, buat adik-adik semua yang mendaftar, ini adalah gratis ya, jadi tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya kalau daftar ya biaya paling biaya fotokopi, biaya ya naik angkot lah, kan nggak mungkin jalan kaki dari rumah sampai terdaftar kan Mbak. Iya. Tetap ya biaya simpel lah, tapi kalau kamu bayar segini nanti kamu masuk, itu tidak ada sama sekali. Kalau ada itu oknum, dan saya pastikan TNI AD tidak ada, dan apabila menemukan seperti itu laporkan, nanti kita proses, demikian. Baik, nah berarti untuk mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu gratis alias tidak dipungut biaya. Nah, untuk informasi kita pada pagi hari ini itu sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik yang mau mendaftar. Silahkan, ayo ditunggu di agendam di kodamnya masing-masing. Dan untuk podcast hari ini sangat bermanfaat informasinya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasdim yang telah ikut mensosialisasikan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat di tahun 2025 ini. Terima kasih Bapak, kami aturkan, dan kami ucapkan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.